Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pengurus provinsi POSI Kepulauan Bangka Belitung. POSI itu adalah Persatuan Olahraga Selaram Seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fahmi, Ketua Provinsi di POSI, dan sebelah kanan saya adalah sekretarisnya. Ini adalah Pak Umam dari Litbang. Jadi POSI itu bukan hanya olahraga, tapi ada rekreasi, kerja, dan saintifik. Untuk lebih luasnya lagi dapat disampaikan dari sekum saya, Pak Dedi. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya salah satu pengurus POSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jabatan saya di POSI Sekretaris Umum. Nah, untuk POSI tersendiri nanti saya tambahkan sedikit dari jabaran dari Pak Fahmi. POSI itu terdiri dari 3 divisi. Pertama, divisi sport dan rekreasi, itu membidangin bagian olahraga dan rekreasi. Kemudian ada divisi saintifik. Saintifik ini POSI ranahnya lebih ke penelitian dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian ada kegiatan kerjanya, ada commercial diving untuk pekerjaan di bawah laut. Nah, untuk POSI itu bidang-bidangnya. Kemudian kita di POSI akan mengadakan rencana kegiatan di daerah Pasir Padi Pangkal Pinang, kegiatan fin swimming nomor laut sepanjang 3.000 meter yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 25 Desember 2022. Kita pengen memasyarakatkan selam yang ada di Bangka Belitung, khususnya di wilayah Pasir Padi, untuk memasyarakatkan selam dengan menjaring atlet-atlet selam yang ada di Bangka Belitung. Kemudian POSI juga banyak berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan pariwisata, khususnya wisata underwater atau bawah laut di Bangka Belitung. Beberapa daerah sudah pernah kita selami, misalnya di daerah Pulau Panjang, salah satu potensi yang mungkin sangat berdekatan dengan Pangkal Pinang yang bisa menjadi potensi atau tujuan wisata berikutnya, yang mungkin wisatawan dari Pasir Padi akan berjalan atau menuju daerah ke Pulau Panjang. Untuk mungkin salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan snorkeling, diving, ataupun memancing. Nah, di wilayah Pangkal Pinang sendiri memang tidak begitu besar lautnya, cuma potensi terdekat yang bisa dimanfaatkan dari pariwisata Pangkal Pinang adalah daerah yang bersinggungan dengan Pangkal Pinang. Contoh misalnya Bangka Tengah merupakan daerah yang sangat berdekatan dengan Pangkal Pinang yang memiliki potensi yang mungkin yang bisa menjadi tujuan wisata alternatif wisatawan yang berkunjung ke kota Pangkal Pinang yang pengen menikmati cara yang berbeda selain wisata pantainya. Mungkin bisa wisata Hopping Island, wisata pemantauan biota-biota, khususnya biota mamalia laut seperti dugong, hiu paus, ataupun pemantauan biota reptil seperti penyu dan reptil laut lainnya. Nah, ini masih banyak dan masih ada di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di daerah-daerah kepulauan yang ada di daerah kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jembatan untuk memajukan pariwisata Bangka Belitung, khususnya khususnya Kota Pangkal Pinang. Mungkin dari saya penyampaian seperti itu. Rencana kerja untuk tahun 2023. Untuk rencana 2023, kita akan mengadakan kejuaraan fin swimming ini juga. Kalau saat ini kan 2022 Desember ini kita adakan, 2023 kita adakan lagi untuk menempuh PON di Medan, Sumatera Utara tahun 2024. Kegiatan lainnya ya olahraga latihan rutin, diving untuk tadi sudah disampaikan, untuk saintifik, pendataan karang, biota-biota laut lainnya, dan mungkin kita ada keluar juga, ada rapat kerja untuk provinsi
rakernas juga, dan kegiatan di luar Pulau Bangka. Di luar itu kita selalu ya menjual Bangka Belitung lah ya, karena Bangka Belitung provinsi yang merupakan terdiri dari kelautan, lebih banyak lautnya sebenarnya kan. Nah itu kenapa potensinya tidak kita naikkan. Mungkin kalau untuk biota-biota laut, Pak Umam bisa jelaskan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya Pangkal Pinang sebenarnya bisa jadi senternya ya. Pasir Padi itu bisa jadi senternya untuk penyelaman. Kenapa saya sebut center? Karena posisinya ini dekat dalam artian akses bandara dekat, hotel-hotel dekat. Kemudian untuk dive set, sebenarnya dive set ini sudah semenjak saya kan alumni dari UBB, kebetulan alumni UBB, kita itu punya klub selam mahasiswa, itu sudah pernah kita petakan sebenarnya. Jadi alhamdulillah udah kita selami sebenarnya, Bangka Belitung ini udah kita selami dari Kabupaten Bangka, terus Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini kan terdekatnya sebenarnya beririsan sama Pulau Panjang Pulau Semujur ini sebenarnya beririsan sama Kabupaten Bangka Tengah ya. Nah terus ada Bangka Selatan. Cuman saya bilang ini bisa menjadi potensi karena Pangkal Pinang rupanya di lautnya juga banyak karang yang pecis. Jadi karang pecis ini karang yang ada gosongan karang kayak gitu yang bisa diakses, dan aksesnya itu dekat. Itu nggak sampai 1 jam 45 menit udah nyampe ke lokasi, udah bisa kita nikmati. Nah kemudian uniknya laut kita itu sebenarnya banyak potensi terumbu karangnya, itu terumbu karang tepi ya. Terumbu karang tepi ini kedalamannya hanya 3 meteran. Jadi untuk pemula, misalnya wisatawan pemula nih mau datang ke Pangkal Pinang, itu worth it banget untuk selamnya. Jadi Pangkal Pinang terkhusus Pasir Padi sebenarnya bisa jadi pusat informasi center untuk dive center ya. Dive center di Bangka Belitung misalnya, itu misalnya mau kemana, kan pulau-pulau terdekat untuk Hopeng Island bisa, terus pemantauan biota mamalia laut seperti penyu, dugong, itu kan memungkinkan karena laut kita itu kan sebenarnya kan lautnya punya provinsi nih. Nah, pemanfaatannya kan terserah mau kabupaten mana, mau dari mana. Cuman menurut saya sendiri karena sudah keliling bubble lah intinya untuk menyelamnya Bangka Belitung ini, alhamdulillah udah terkeliling. Cuman kalau pusat informasi untuk diving sendiri, untuk wisata selam sendiri, itu Pangkal Pinang ini sangat memungkinkan karena Pangkal Pinang jadi center tadi. Kalau Pasir Padi ini kan mau ke Pulau Panjang, Pulau Semujur sampai ke Ketawang sangat memungkinkan karena aksesnya ini yang dekat. Kan sekarang kapalnya kan lebih banyak juga, kapal-kapal yang mesin cepat itu kan bisa mengakses lebih mudah, efisien waktu. Kemudian kan yang diharapkan orang ini kebanyakan wisatawan yang sering kita bawa itu one day trip ini dia mau seharian nyelam langsung pulang. Nah Pangkal Pinang ini Pasir Padi terusnya itu masih bisa kita akses kayak gitu. Jadi misalnya berangkat pagi, siangnya itu udah bisa pulang lagi, udah bisa main ke wisata mana. Itu sangat mendukung sih sebenarnya, mendukung untuk kemajuan pariwisata, terkhusus wisata selam di Babel dan umum khususnya di Pasir Padi sebagai dive centernya penyelaman di Babel. Itu sih dari saya. Bagi seluruh masyarakat di Pangkal Pinang agar dapat hadir di kejuaraan fin swimming Provinsi Bangka Belitung di Pasir Padi, mari kita tingkatkan pariwisata di Kota Pangkal Pinang, khususnya di Pasir Padi, karena kita adalah provinsi kelautan. Alangkah bijaknya kalau misalkan kita kembangkan juga pariwisata di laut kita. Terima kasih.